Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 12 kelas PAI 2D. Hari ini kami akan menganalisis konten sosial media yang berkaitan dengan Islam dan moderasi beragama. Betul, tugas dari mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama dengan pembimbing Bapak Dr. Muhammad Saikan Mahfud Sarjana Agama Magister Pendidikan. Kami telah memilih 2 akun sosial media dan yang satu akun bertema dengan potensi radikalisme. Dan akun satunya lagi yang bertema Islam dan moderasi beragama dan rahmatan lil alamin. Langsung saja kita simak analisis kami. Selanjutnya, saya Zuhairina Isrul Ramadhani akan membahas video mengenai materi potensi radikalisme. Irjen Ahmad Nur Wahid, Direktur Pencegahan BNPT, mengatakan hal yang terpenting yang harus dilakukan untuk menekan bahaya ujaran kebencian dan radikalisme ialah Pancasila, di mana ia berharap seluruh anak muda selalu menjunjung tinggi Pancasila. Kembali konsisten dan taat kepada 4 konsensus atau 4 pilar tadi, karena seperti pengalaman yang sudah saya kira Pak Abelutan dan Prof. Azumardi sangat pengalaman di luar negeri. Jadi ketika kami berkunjung di negara-negara konflik itu menyimpulkan bahwa semua isu fenomena yang terjadi di negara-negara konflik, pra-konflik, itu sudah terjadi semuanya di Indonesia. Bahkan analisa kami lebih masif dan lebih besar gitu. Pertanyaannya yang ini menjadi kebingungan oleh para pengamat politik dan pengamat teroris. Tapi kenapa Indonesia kok masih eksis? Kenapa Indonesia kok masih belum seperti di Timur Tengah misalnya? Nah, tadi yang dikatakan oleh Prof. Azumardi tadi, kita ini yang pertama kita punya Pancasila sebagai pemersatu. Yang kedua kita punya kearifan lokal. Adanya silaturahmi, gotong royong yang diformat tradisi-tradisi keagamaan lokal, ya, misalnya kenduri, selamatan, yasinan, tahlilan dan lain sebagainya. Dan perlu diingat Mas Primus, kelompok radikal itu selalu membid'ahkan dan menyesatkan tradisi lokal ini. Padahal ini kekuatan. Nah, dalam video yang berjudul Pancasila diyakini menekan ujaran kebencian radikalisme. Kalimat ini mengandung makna yang kuat namun masih bisa diperjelas. Secara substansi benar bahwa Pancasila dengan nilai-nilai seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial berfungsi sebagai benteng ideologis terhadap paham radikal dan ujaran kebencian. Namun, frase diyakini terkesan lemah atau kurang tegas. Bisa diperkuat menjadi Pancasila berperan penting dalam menekan ujaran kebencian dan radikalisme. Nah, namun dampaknya bagi masyarakat dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa, masyarakat diarahkan untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan menolak segala bentuk kekerasan berbasis ideologi. Ini menciptakan lingkungan yang lebih damai, toleran, dan stabil secara sosial. Baik, selanjutnya saya Devika Otavia Wulandari akan membahas akun sosial media yang mempromosikan nilai moderasi beragama. Akun yang saya analisis adalah channel YouTube dari Nina Munana yang berjudul Moderasi Beragama dan Rahmatan lil Alamin untuk Indonesia yang lebih damai. Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman dari suku, bahasa, budaya, maupun agama. Semua perbedaan itu bukanlah penghalang, melainkan jalinan indah yang membentuk semangat kebangsaan. Di tengah masyarakat Indonesia yang dikenal religius dan hidup dalam keberagaman, moderasi beragama hadir sebagai jalan tengah yang menyejukkan bagi bangsa Indonesia.
Moderasi mendorong sikap saling menghargai, membuka ruang perbedaan pandangan, serta mencegah munculnya sikap ekstrim dan kekerasan atas nama agama. Moderasi beragama dapat menjadi jembatan yang menyatukan semangat keberagaman dengan komitmen kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan penuh kedamaian. Perdamaian sendiri merupakan prinsip utama dalam agama Islam. Prinsip tersebut didasarkan pada Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Dalam ayat tersebut dengan jelas disebutkan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi alam semesta ini. Dengan mengamalkan prinsip Islam rahmatan lil alamin, kita diajak untuk menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, menghargai perbedaan, dan menjaga kedamaian di lingkungan sekitar. Dalam video tersebut terdapat kalimat yang berbunyi, moderasi beragama dapat menjadi jembatan yang menyatukan semangat keberagaman dengan komitmen kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan penuh kedamaian. Dan pada kalimat yang berbunyi, dengan mengamalkan prinsip Islam rahmatan lil alamin, kita diajak menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, menghargai perbedaan, dan menjaga kedamaian di lingkungan sekitar. Kalimat ini sangat mencerminkan ajaran Islam yang moderat, menghargai perbedaan, menjaga kedamaian, dan mengedepankan persatuan. Dampaknya kepada masyarakat tentu sangat positif, antara lain 1. Terciptanya kerukunan antar umat beragama. 2. Penguatan persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Pencegahan konflik sosial dan kekerasan atas nama agama. 4. Meningkatkannya sikap saling tolong-menolong dan solidaritas sosial. 5. Terbentuknya masyarakat yang adil dan beradab. Kita perlu mendukung dan memperbanyak konten-konten positif seperti ini di sosial media agar moderasi beragama semakin meluas. Demikian analisis konten media sosial dari kami. Semoga apa yang kita sampaikan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Ingat, jadilah pengguna sosial media dengan bijak dan sebarkan pesan-pesan kebaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.